Lala udah nggak punya tujuan hidup gitu ya. Dalam artian ayahnya ini merupakan tujuan hidup dia, semangat hidup dia. Tapi ketika ayahnya meninggal, dia kayak seolah-olah hilang arah. Ya, tapi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Mariani. Saya merupakan pengajar di Rumah Tahfidz Quran Khairukum dari tahun 2020. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya masih bersama Khairukum. Dan selain sebagai musyrifah, guru tahfidz, juga ada guru Diknas, dan satu lagi ketua harian ya, atau manajer, seperti itu. Ya, sejauh ini kegiatan sehari-hari yang saya lakukan seperti biasanya seorang guru ya. Tapi memang musyrifah ini memiliki kegiatan yang berbeda dari guru-guru biasa, sekolah formal biasa. Yang mana kita memang membersamai santri selama 24 jam. Kegiatan yang dimulai dari mereka bangun tidur sampai tidur kembali seperti itu. Yang dimana kita mendampingi mereka dari tahajud mereka, kemudian sholat berjamaah mereka, zikir, kemudian makan, bersih-bersih dan lain sebagainya, halaqah, kemudian juga sekolah-sekolah, begitupun sampai mereka mau tidur seperti itu. Itu kegiatan sehari-hari yang sejauh ini saya lakukan sebagai seorang musyrifah dan guru di Khairukum. Jadi emang sebenarnya guru itu adalah seseorang yang benar-benar dia itu wajib ditiru seperti itu ya, baik dari kebaikannya, akhlaknya dan lain sebagainya. Selama yang saya ajarkan kepada para santri, jadi selain saya mengajarkan hal-hal tentang akhlak dan adab, karena ada pelajaran-pelajaran tertentu, jadi juga saya juga mencontohkan dengan sikap seperti itu, dari sikap, bicara dan lain sebagainya. Jadi sebelum saya memerintah, kadang memang sesuatu hal yang menyangkut akhlak itu adalah biasanya mereka akan mencontoh apa yang kita lakukan terlebih dahulu, bukan apa yang kita mintakan kepada mereka, apa yang akan kita sampaikan kepada mereka, melainkan mereka akan gampang mencontoh apa yang kita lakukan terlebih dahulu seperti itu. Jadi sejauh ini yang saya lakukan untuk mendidik akhlak para santri adalah dengan mencontohkan terlebih dahulu, kemudian minta mereka untuk bisa mencontoh hal tersebut seperti itu. Tantangan sangat luar biasa ya, apalagi ini merupakan usia-usia remaja yang mana peralihan dari SD kemudian ke SMP. SD mereka masa-masa yang benar-benar masih kekanak-kanakan, dan kemudian masa-masa SMP itu remaja gitu kan. Peralihan dimana masa-masa usia-usia segini itu banyak tantangannya. Dalam artian apalagi sebahagian dari santri itu SD-nya itu gak ada yang mondok gitu kan, kemudian mereka harus mondok jauh dari orang tua, dan kemudian mereka harus mulai mandiri. Itu tantangan terbesar bagi saya sendiri dalam mendampingi santri ya. Awal-awal ketika memang mereka baru masuk, yaitu kadang mereka banyak yang nangis, kemudian mereka yang ingin pulang, kemudian mereka yang kangen rumah dan lain sebagainya. Ada yang nekat untuk kabur gitu kan, itu tantangan terbesar gitu ya. Tapi seberjalannya waktu ketika mereka mulai kelas 1 tahun di pondok, 2 tahun di pondok, tantangan terbesar adalah di mana mereka itu mulai merasakan kejenuhan dengan aktivitas-aktivitas pondok sendiri seperti itu. Tapi di sisi lain juga setelah mereka mulai kejenuhan, ya peran kita sebagai guru adalah bagaimana menangani hal tersebut agar mereka itu kembali refresh seperti itu ya, tidak jenuh kembali seperti itu. Kalau ditanya momen berkesan itu pasti banyak ya, apalagi membarengi santri dengan karakter yang berbeda-beda. Dari awal saya pernah membarengi santri yang benar-benar angkatan pertama itu dengan 20 anak dengan karakter yang berbeda. Dia ada yang anaknya baik, kemudian anaknya juga kemudian seperti itu ya, anaknya yang ceria, bahkan anak yang rajin dan lain sebagainya. Jadi berbagai karakter itu berkumpul dalam satu ruang lingkup yang dimana memang semuanya memiliki kesan masing-masing seperti itu ya. Jadi kesan-kesan dari kesan-kesan yang saya dapatkan dari santri adalah dari karakter mereka seperti itu, yang mana karakter mereka
yang baik, kemudian karakter mereka yang nurut, kemudian karakter mereka yang memiliki akhlak dan adab yang luar biasa, kemudian juga mereka ada sebahagian yang apa ya, nakal sih enggak gitu ya, tapi memang ya wajarlah usia segitu gitu. Itu menjadi kesan-kesan terbaik, kesan-kesan terkhusus bagi saya gitu ketika membarengi mereka seperti itu. Jadi ada beberapa kejadian dan sebagainya gitu ya, tapi bagi saya itu sesuatu hal yang menjadi kenangan dan seru aja seperti itu. Sejauh pengalaman saya kurang lebih 4 tahun ya saya membarengi santri dengan berbeda angkatan, juga beda-beda orang. Ikatan emosional saya tuh sangat dalam ya, dalam artian saya sebagai seorang guru sebenarnya kadang memposisikan juga bagaimana saya menjadi seorang orang tua untuk mereka di pondok, kemudian juga menjadi seorang kakak ketika memang mereka sudah di usia yang sangat mulai remaja kelas 9, kemudian juga sebagai seorang teman, saya memposisikan sebagai seorang teman seperti itu. Nah, dengan berbagai posisi yang saya terapkan kepada anak-anak, itu terbangun emosi-emosi tertentu. Kayak misal ketika saya memposisikan sebagai teman, ada dari mereka ustazah mau curhat gitu kan. Nah, itu dari sisi tersebut bisa disimpulkan, oh mereka udah nyaman karena kita memposisikan sebagai teman. Tapi dalam artian teman tapi ada batasan. Mereka tetap menjaga akhlak dan adab seperti tidak terlalu jauh melampaui batas. Ketika saya memposisikan sebagai orang tua, gimana caranya mereka ada yang ustazah kita minta nasihat itu kan. Kemudian juga saya memposisikan sebagai seorang kakak, gimana mereka merasa saya ayomi dan merasa ada untuk mereka seperti itu. Pastinya perasaan yang pertama yang saya rasakan adalah sebuah kebanggaan ya. Bangga yang benar-benar tidak bisa diucapkan, bangga hati juga seperti itu ya, bangga melihat perjuangan mereka yang mana perjuangannya itu bukan sesuatu hal yang mudah seperti itu. Mereka harus berjuang melawan hawa nafsu mereka yang dimana di usia mereka itu kalau di luaran sana ya mungkin bebas seperti itu, tapi mereka berjuang untuk oh saya tidak boleh bebas, saya terikat dengan target, kemudian saya berjuang untuk melawan apa namanya kejenuhan, berjuang untuk melawan kerinduan seperti itu ya. Jadi yang saya apresiasi dari mereka adalah perjuangan terbesar mereka dalam mempertahankan semangat mereka untuk tetap menyelesaikan hafalan 30 juz gitu ya. Itu yang sangat saya banggakan dari mereka, bukan hasil sih yang saya banggakan, tapi benar-benar adalah proses yang mereka lakukan selama untuk apa namanya menyelesaikan hafalan 30 juz seperti itu. Yang perjuangan yang saya lihat penuh tangisan, duka, tawa pasti itu terjadi seperti itu ya. Tapi yang saya apresiasi dan saya banggakan adalah mereka tetap istiqomah, mereka tetap menjadi pejuang sejati yang mana sampai akhir mereka bisa tetap bertahan hingga 30 juz seperti itu. Alhamdulillah sejauh ini kita sudah meluluskan 3 angkatan ya. Angkatan pertama, kemudian angkatan kedua dan angkatan ketiga. Nah untuk angkatan pertama ini, alhamdulillah untuk sampai saat ini komunikasi tetap terjalin dengan beberapa anak yang dulu tuh ada ya, yang dia paling dewasa gitu kan di angkatan 1 tuh. Nah, alhamdulillah sekarang dia pulang ke rumahnya, ke kampungnya yang berada di Palu. Dan kemudian dia sekarang posisinya adalah sama dengan saya. Seperti itu ya. Dia mengajar Al-Quran, dia mengajar anak-anak TPA, kemudian dia mengajar anak-anak SD, yang mana keseharian dia itu penuh dengan kegiatan-kegiatan Al-Quran seperti itu. Itu yang membuat saya bangga gitu kan. Oh Masya Allah ya, intinya ilmu yang dulu saya ajarkan, dia yang benar-benar sungguh-sungguh dan dia bisa mengajarkan ke orang lain gitu kan. Bahkan dia juga bisa menjadi seseorang yang bisa mempunyai amal jariah ketika dia mengajarkan ke orang lain gitu kan. Dan dia sekarang memiliki beberapa murid di rumahnya, begitu pun dikenal dengan oleh masyarakatnya itu. Kemudian juga ada yang dia di sekolahnya aktif dan sampai dia dikirim ya ke bisa pertukaran pelajar gitu kan ke Jepang. Alhamdulillah itu sesuatu hal kabar-kabar yang Masya Allah yang saya terima dari para alumni. Dan sisanya memang sekarang masih tahap proses sekolah. Dan dari yang saya tahu juga
juga keluaran Khairukum ini ternyata di luar orang-orang yang sangat berprestasi. Dan mereka yang di Khairukum mungkin belajar umum itu sekedarnya aja, tapi ternyata ketika di luar mereka bisa dapat peringkat kedua, peringkat ketiga, bahkan mereka sudah 30 juz kembali seperti itu. Itu hal-hal yang sangat tidak disangka-sangka gitu kan. Kemudian juga kabar dari angkatan 2 yang sebahagian mereka di sekolahnya diamanahkan sebagai sebagai pembimbing adik-adik kelasnya, kemudian juga sebagai wali musrifah. Nah, itu berarti anak Khairukum ini merupakan anak-anak yang berkualitas, yang ketika di luar mereka bisa menjadi orang-orang yang dibutuhkan seperti itu. Sebenarnya satu kisah sih mungkin sebelumnya sudah saya ceritakan di ke orang-orang lain gitu ya, yang memang saya dari dulu sudah barengi ya angkatan pertama, yang mana dia anak ini bernama Zahra Muhtar ya, biasa dipanggil kami itu tuh Lala seperti itu ya. Dia memang sudah dewasa pas masuk Khairukum itu sudah kelas 3 SMP. Kemudian juga yang momen yang dimana bikin saya terharu itu anak Masya Allah ya udah dewasa, kemudian juga dia hidup di lingkungan yang broken home dari mulai usia dia udah SD, kemudian dia tinggal sama ayahnya, dan kemudian dia masuk ke Khairukum itu lewat jalur bibi gitu ya. Jadi memang bukan orang tua yang mencarikan, tapi memang bibinya yang mencarikan Nala untuk mandok ke Khairukum. Dan di pertengahan jalan tahun kedua ya kalau tidak salah, masih tahun pertama, kayak yang saya lihat anak ini sebelum cerita jauh, anak ini memang dia anaknya sangat luar biasa. Dia memiliki kemampuan yang di atas rata-rata ya teman-temannya. Dia yang bisa public speakingnya baik, kemudian juga dia cepat dalam menghafal Al-Quran. Dia memiliki sifat leadership yang baik seperti itu. Nah, dia termasuk orang yang sangat saya andalkan dalam artian tangan kanan saya gitu kan. Nah, kemudian di pertengahan jalan kabar duka itu sampai gitu ya ke saya sendiri. Pas itu memang sebelumnya ada kabar ayahnya itu sakit, dan kemudian dia tidak bisa nengok. Pas itu memang waktu COVID ya, jadi memang tidak bisa pulang. Nah, pada hari itu, saya lupa harinya hari apa, dalam kondisi masih COVID, saya ditelepon oleh bibinya kalau misalkan ayah dari Ananda Lala ini sudah wafat seperti itu ya. Padahal keluarga yang dia punya hanya ayahnya sendiri seperti itu, ayahnya sendiri, dan dia sangat terpukul pada saat itu. Saya samperin Nala, saya bilang lah ayahnya sudah wafat, mungkin ayah sudah tidak merasakan sakit lagi. Di situ dia nangis kejer, saya peluk ya gitu, dalam artian ini anak udah nggak punya siapa lagi gitu kan selain ayahnya. Bahkan dia selalu berjuang sendiri seperti itu. Maksudnya di fase-fase dia harus berjuang menghafal Al-Quran, dia juga harus menerima kenyataan hidup yang pahit seperti itu ya. Dia harus kehilangan sosok yang sangat dia sayangi dan dia cintai, sosok masa depan dia. Bahkan ketika ayahnya meninggal, sempat ada kata-kata Lala udah nggak punya tujuan hidup gitu ya. Dalam artian ayahnya ini merupakan tujuan hidup dia, semangat hidup dia. Tapi ketika ayahnya meninggal, dia kayak seolah-olah hilang arah. Tapi di situ saya berusaha untuk menguatkan Lala bahwasanya memang hidup seperti ini kayak gitu. Artinya harus sabar, harus menerima apa adanya, karena hidup Lala tergantung Lala sendiri gitu kan, karena memang Allah yang mengaturnya. Begitu ketika Lala kehilangan sosok orang yang sangat Lala harapkan, bukan berarti masa depan Lala udah hancur kayak gitu. Saya bilang masih jauh masa depan Lala dan sebagainya. Di situ sudah ya ceritanya, tapi dia nggak bisa pulang karena memang saat itu COVID juga. Pada akhirnya beberapa bulan kemudian dia pulang, dan sampai saat
dah pas waktu itu memang saya merasakan ada di posisi dia seperti itu ya, yang pada saat itu juga dia udah nggak fokus lagi ngafal, belajar dan lain sebagainya. Karena kita bisa bayangkan gimana sih ketika kita sudah kehilangan arah, kita sudah nggak punya tujuan hidup gitu kan, ketika kita nggak bisa ngasih kebanggaan 30 juz itu buat siapa gitu kan. Awalnya emang dia bilang Lala 30 juz ini buat ayah Lala, tapi ketika ayah meninggal ini buat siapa gitu. Sempat di situ dia kehilangan semangat untuk menghatamkan 30 juznya lagi kayak gitu. Tapi di sisi lain karena memang tuntutan, pada akhirnya dia selesai dengan perjuangan batin dia seperti itu ya, mental dia yang kena. Sampai saat ini pun saya alhamdulillah masih komunikasi baik dengan dia ya, yang saya bilang tadi, alhamdulillah melalui jalan hidup yang pahit gitu ya, dia bisa menjadi orang yang berguna, bermanfaat. Meskipun saya sering akhir-akhir ini sering dengar curhatan dia gitu kan, kau saja nggak bilang ya dewasa itu sakit gitu, dia bilang seperti itunya. Kau saja nggak bilang ke Lala dewasa itu semenyakitkan ini gitu, karena dia memang sekarang itu harus berjuang sendirian gitu kan, mencari uang sendirian dan lain sebagainya. Tapi ada keluarga. Ibu ada, tapi ibunya udah nikah lagi kan. Memang sekarang dia tuh berjuang sendirian kayak gitu. Ya akhir yang saya dengar cerita dia saja Lala sedih gitu kan. Kadang dia selalu memposting kuburan ayahnya gitu kan. Ya bilang andai kan kamu masih hidup seperti itu ya. Itu sih yang bikin saya sedih sampai saat ini. Oh ternyata ini anak belum selesai gitu kan dengan dengan masa lalunya, dengan hatinya yang masih belum menerima gitu kan. Apalagi Allah takdirkan dengan kenyataan hidup yang dimana dia harus berjuang sendiri seperti itu. Saya hanya bisa menguatkan sebagai gurunya. Saya bilang nggak apa-apa lah, anggap saja teman aja, kalau ada apa-apa cerita gitu kan, kalau ada bisa bantu bilang gitu kan. Yang pada akhirnya ya saya hanya bisa menguatkan, tidak bisa bantu banyak, tapi saya tetap terus berdoa mudah-mudahan dia tidak pernah putus asa dengan kenyataan hidup yang benar-benar pahit bagi dia gitu kan, bahkan dari kecil sampai saat ini gitu kan. Ya mungkin dia belum menemukan keadilan dalam hidup, tapi di sisi lain saya juga sangat bersyukur dengan dia tidak jauh dari Quran gitu kan. Dengan dia mengajar Quran ke anak-anak kampungnya, itu aja sudah sebuah keberhasilan gitu kan. Dia sudah menjadi orang yang bermanfaat untuk umat seperti itu. Qadarullah memang pada saat itu juga wisuda orang tuanya tidak bisa hadir. Di situ saya menggantikan sebagai ibunya Lala. Begitupun di saat sungkeman gitu ya, yang mungkin seharusnya dia kasih mahkota itu ke ibunya, tapi qadarullah ibunya tidak bisa datang. Di situ ya intinya banyak air mata yang saya curahkan untuk dia ya gitu kan. Sedih banget lah gitu. Jadi intinya selama dia di sini saya menjadi pengganti dia seperti itu, pengganti orang tuanya. Sejauh ini peran ibu untuk Lala alhamdulillah masih ada seperti itu ya. Ibunya alhamdulillah masih ada, tapi memang mungkin karena sudah punya keluarga baru ya, tapi memang jadi entah beda lagi atau seperti apa, intinya Lala masih tetap tinggal sama ibunya sampai saat ini. Tapi di sisi lain juga mungkin karena dia sudah ada beberapa tuntutan, udah dewasa juga ya gitu kan, jadi ada beberapa hal yang harus dia selesaikan juga gitu. Jika saya sendiri melihat peran guru Al-Quran untuk generasi muda, itu sangat dibutuhkan kayak gitu ya. Bukan substansi dari gimana agar generasi muda ini bisa baca Quran, kemudian juga bisa bisa tahu bacaan, isi huruf-huruf dan lain sebagainya gitu kan. Tapi setidaknya apalagi generasi muda saat ini memang sangat krisis moral gitu ya. Tapi setidaknya ketika ada guru Al-Quran, anak muda ini sudah tahu tulisan, cara baca Al-Quran, setidaknya Allah akan jaga ketika dia memang bisa selalu membaca meskipun itu satu hari satu ayat. Intinya peran guru Al-Quran untuk generasi muda itu sangat dibutuhkan dan sangat urgent banget seperti itu ya, dalam artian untuk menjaga moralitas,
menjaga moralitas akhlak-akhlak yang memang generasi muda sekarang yang sangat kebanyakan ya mayoritas jauh dari kata baik, akhlak yang baik, karena memang mereka tidak berprinsip lagi, tidak berpegang lagi pada sesuatu hal yang benar-benar menjadi pedoman hidup seperti itu. Banyak generasi muda yang dia keluar dari jalur kebaikan, dalam artian bukan jalur yang salah gitu ya, tapi memang karena banyak ya, salah satu penyebabnya adalah karena mereka tidak mengenal Al-Quran juga gitu kan. Bahkan sebenarnya bukan janji Allah juga, ketika memang seseorang itu sudah Allah pahamkan dengan Al-Quran, Allah kenalkan dengan Al-Quran, maka akan ada penjagaan dari Allah seperti itu. Jadi ketika generasi muda ini sudah paham, jangan ke tahap paham deh gitu kan, setidaknya mereka tahu cara bacanya, kemudian mereka mungkin pengamalan itu terakhir gitu kan, dan mereka bisa membaca setiap hari, itu Allah akan jaga seperti itu. Makanya ya peran guru Quran generasi sekarang itu sangat-sangat penting gitu, karena untuk menjaga tadi moralitas generasi sekarang, dan kemudian juga akhlak-akhlak mereka gitu kan, seperti itu. Ya, bagi saya ya, feedback terbaik untuk membalas jasa para pengajar Al-Quran adalah dengan menghargai jasa mereka seperti itu. Menghargai jasa mereka itu bisa dalam bentuk apapun ya, karena kata penghargaan itu artinya tidak hanya 1-2 seperti itu. Jadi feedback terbaik untuk para pengajar Al-Quran itu adalah masalah penghargaannya, baik penghargaan dalam mungkin sisi kesopanan kita sebagai orang tua ke guru ngaji, kemudian juga baik dari sisi moral gitu kan, betul juga materi dan lain sebagainya seperti itu. Jadi memang feedbacknya untuk guru ngaji yang terbaik itu adalah sebuah penghargaan untuk mereka, penghargaan atas jasa-jasa mereka gitu kan. Sejauh ini karena memang saya di Khairukum juga dapat beasiswa guru ya gitu ya. Alhamdulillah mungkin ya, bahkan tidak hanya saya sendiri seperti itu yang memang merasakan dampak positif, karena sebenarnya di sisi lain kita bekerja juga itu atas perintah Allah. Intinya carilah karunia Allah di di dunia ini gitu ya. Intinya Allah meminta kita untuk bekerja juga, tidak hanya lain sebagainya. Nah, di sisi lain bukan berarti ketika kita mengajarkan Quran itu dengan tujuan untuk bekerja mencari hal-hal duniawi saja gitu kan. Tapi memang di sisi lain kita mendapatkan hal tersebut itu sebagai bentuk apresiasi seperti itu ya, apresiasi. Dalam artian apresiasi ini bisa memberikan hal-hal positif gitu kan, dalam artian ketika kita menerima apresiasi dari apa yang telah kita ajarkan, meskipun apa yang kita ajarkan kemudian dan sebagainya, itu akan berdampak kepada keluarga juga. Intinya bisa membantu dalam artian kesejahteraan keluarga seperti itu ya, entah mungkin yang masih single bisa membantu orang tuanya, adik-adiknya, kemudian dan sebagainya. Ketika yang sudah menikah juga bisa membantu kesejahteraan keluarganya dan sebagainya seperti itu. Sebenarnya emang saya basicnya dari dulu ngajar ya gitu kan. Dulu saya pas di SMA itu sudah terbiasa menggantikan guru saya untuk mengajar Al-Quran itu di SMA dan SMP kayak gitu. Saya senang, saya gantiin aja gitu, ketika memang beliau gak bisa ngisi saya ganti kayak gitu kan. Nah, kemudian saya menjadi guru Al-Quran itu dari mulai SMP itu, SMP, kemudian SMA kayak gitu ya. Kemudian juga saya di beberapa tempat, lembaga-lembaga lain, kalau kurang lebih ada 6 lembaga ya yang saya pernah berkontribusi di dalamnya. Mungkin tidak saya sebutkan satu persatu ya, cukup intinya beberapa tempat yang dimana saya sudah ikut berkontribusi dalam mendidik generasi Quran seperti itu. Tapi kalau misalkan dibandingkan ya dengan sebelum-sebelumnya, karena memang
Di sini juga apresiasi yang diberikan oleh Ruang Baik itu sebenarnya kita bisa dibilang cukup gitu ya, cukup. Kalau misalkan dibandingkan dengan di tempat-tempat saya dulu, ini lebih dari cukup seperti itu ya. Saya tidak bisa bilang nominalnya berapa, tapi memang saya rasakan itu lebih dari cukup. Baik, untuk para donatur sebelumnya sebagaimana ya pilar hidupnya berkembangnya suatu bangsa atau umat ini adalah dengan melihat gimana interaksi dan gimana sikap kemudian hal-hal yang dilakukan oleh umat tersebut seperti itu ya. Dan pada dasarnya pilar yang saya banggakan adalah sebagai pilar orang guru ngaji, seperti dalam artian dari guru ngaji tersebutlah lahir beberapa generasi Qurani yang dimana dia bisa membaca, mengamalkan, serta memahami isi Al-Quran. Tetapi sejauh ini banyak guru ngaji yang menerima banyak keterbatasan. Dalam artian mereka banyak yang memiliki keterbatasan dalam hal-hal yang benar-benar tidak sejahtera ekonominya, tapi sebenarnya kontribusi mereka dalam mengajar Al-Quran itu sangat luar biasa seperti itu. Nah, disitulah untuk para donatur pesan saya, mudah-mudahan keterbatasan yang para guru ngaji alami terutama di pelosok-pelosok sana, mudah-mudahan dengan uluran tangan kemudian kebaikan-kebaikan para donatur itu bisa mensejahterakan mereka dan kemudian juga bisa membuat mereka tambah semangat untuk membentuk pilar-pilar cahaya, pilar-pilar kehidupan di dunia ini, kemudiannya di bumi Allah Subhanahu wa taala, karena memang itu yang sangat kita butuhkan seperti itu. Dan doa untuk para donatur, insya Allah selama rezeki yang dititipkan dari para donatur, kemudian baik berupa harta dan lain sebagainya, tenaga, insya Allah mudah-mudahan Allah balas dengan limpahan pahala, kemudian menjadi amal jariah yang tidak akan putus sampai akhir dan menjadi hujah di yaumil qiyamah nanti, menjadi pemberat timbangan di yaumil mizan. Ya mudah-mudahan ini bisa menjadi wasilah para donatur masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.